Assalamualaikum. Sebelum masuk ke pembelajaran pada siang ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya. Mau dari teman-teman siswa semua atau dari saya dulu? Perkenalkan, nama saya terus kalian bisa mengenal saya Pak Fikri ya. Pak Fikri. Saya duduk di dahulu ya. Abdul Razak. Sakit. Abdul juga. Akbar Mustaqim. Ali Apandi. Alvino Iza. Milatul Zakia. Ananda dia. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa tablik sama khotbah ya. Ya. Pembahasan kemarin sudah sampai sampai belum. Coba kita ulas pembahasan yang kemarin. Apa itu apa sih? Khotbah itu apa? Khotbah itu apa? Yang dilakukan khotbah itu apa? Itu pertama besar ucapan atau penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan kesakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan coba kan kemarin dijelaskan khotbah dan macam apa aja. Khotbah kan kemarin dijelaskan ada dua macam. Itu apa aja? Khotbah doa. Baca. Yaitu khotbah yang berhubungan dengan sholat, khotbah yang tidak berhubungan dengan sholat. Contoh khotbah yang berhubungan dengan sholat apa? Kalau khotbah yang tidak berhubungan dengan sholat itu apa? Khotbah apa? Tahu? Khotbah itu khotbah di apa? Pernikahan. Kita masuk ke materi hari ini yaitu tampil ya. Tampil ya. Salah bahasa tampil itu berarti menyampaikan. Sedangkan menurut istilah tampil adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada masyarakat. Sedangkan orang yang menyampaikan tampil itu disebut mubalik bagi laki-laki dan mubalik bagi perempuan. Tampil itu juga salah satu dari metode dakwah. Biasa disebut dengan metode dakwah tulisan atau menggunakan perkataan. Karena dakwah perbedaan yang sangat tipis ya. Di dakwah itu ruang lingkupnya lebih luas, sedangkan tampil itu berkecil. Tampil kan hanya menggunakan bisa hanya menggunakan perkataan, sedangkan di dalam dakwah kita bisa menggunakan hanya melalui metode elektronik, media sosial maupun juga media cetak dan lain sebagainya. Yang kedua ada dalil tentang khotbah tabligh dan dakwah.
Yang pertama ada dari Al-Quran di surat Ali Imran ayat 104. Wal takun minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu golongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang itu masih dari Ibrahim. Jadi di dalam surat Al-Imran ayat 104 dijelaskan bahwa Allah itu memerintahkan umatnya itu untuk selalu menyebarkan tentang ajaran agamanya, yaitu seperti bertakwa dan nabi. Dan juga Allah itu memerintahkan umatnya untuk selalu mengajak kepada kebaikan dan berbuat yang makruh dan mencegah dari kemungkaran. Maka hadis tentang berbuat dari kebaikan dari Abu Hasim adalah bin Makbalat dari Al-Awdati, dari Hasan bin Atiyah, dari Abi Kamasyah, dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiaplah menempati tempat tinggal di neraka. Di sini juga Rasulullah memerintahkan umatnya itu untuk menyebarkan agama Islam melalui dakwah maupun tabligh, walaupun hanya satu ayat. Misal di surat Al-Kafirun ayat terakhir, aku diri suku melihatin tinggal-tinggal aku diri suku melihatin. Untukmu agamamu dan untukmu agamamu. Jadi dijelaskan bahwa Islam itu ketika menyebarkan ajarannya tidak menggunakan paksaan. Jadi ketika kita menyerukan tentang ajaran Islam, kita hanya menyampaikan apa yang menurut ajaran Islam itu benar, tapi kita tidak boleh memaksakan kehendak orang yang kita sampaikan itu. Dan juga ini ya dari hadis dari Tariq bin Ziyad, dia berkata, Abu Zaid berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian atau kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, dan apabila ia tidak mampu, maka dengan lidahnya, dan apabila ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikianlah itu adalah lemah iman. Jadi misal kita punya teman kita itu suka namanya membuka. Kita setelah temannya kita mengajaknya, tapi ia tidak mau. Maaf, maksud dengan tangannya itu misal dari orang tuanya ya, orang tuanya itu misal ngajak salah satu kalian ada ketua OSIS. Nah, anggota kalian itu ada yang bersangkutan. Nah, itu kalian selaku ketua itu bisa menggunakan jabatannya untuk memperingatkannya. Itu salah satu contoh, yaitu mengubah dengan tangannya. Yang kedua ada apabila ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Nah, yang lidahnya itu maksudnya dengan berkata seperti itu. Kita memperingatnya, mengajaknya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Lalu yang ketiga ada maka apabila tidak mampu dengan keduanya, maka ubahlah dengan hatinya. Dan yang itu adalah sama-sama iman. Maksud dari apa? Ubahnya dengan hatinya, ya jawab apa? Ini maksud dari mengubah dengan hatinya, yaitu dengan mendoakannya. Karena kita tidak kita tidak mempunyai apa sebadan, tidak punya
sudah apa namanya apa ya, memperingatinya, tapi dia tidak mau nurut. Jadi selama punya iman itu jalan terakhirnya kita bisa mendoakannya agar dia itu bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Saya mau ditanyakan dulu tentang itu hadis 2 hadis tadi. Pak, ada yang yaitu tentang ketentuan riba pabrik bukan apa. Yang pertama ada ketentuan riba. Itu yang pertama ada syarat dari wajib ini yang untuk laki-laki kalau misalkan ya ada. Yang pertama ada agama Islam, balik semawan, akal sehat, berakal semawan, dan taat beribadah. Tapi di sini salatnya masih bolong-bolong. Laki-laki itu nanti akan menjadi imam, jadi bagaimana dia Pak diberi lagi karena karena itu akan menjadi panutan bagi kalian kalian. Kedua, tapi mengetahui syarat maupun dan sunnah khutbah. Jadi seorang khotib itu harus mengetahui runtutan dari rukun-rukun khutbah dan juga harus mengetahui syarat-syarat dan sunnah dari khutbah. Ini kita akan dijelaskan di materi selanjutnya. Yang ketiga ada suci dari hadas, yaitu baik badan maupun pakaian serta tersenyumnya Allah ini. Jadi ketika seorang khotib, saya akan bagi kelompok, yaitu kelompok pertama kelompok kedua kelompok tentang tablik, kelompok ketiga yaitu kelompok tentang khutbah. Nah, di kelompok tersebut nanti kalian itu ini siswanya ada 38 jadi 36 ya. 8 jadi setiap kelompok itu dibagikan sekitar 11 orang. Di kelompok kan misalnya ada 1 orang, nah yang 6 orang atau 5 orang itu merangkum materi tentang yaitu yang saya sebutkan ada yang kelompok ketiga di mana merangkum tentang materi khutbah, yang mengajar khutbah, serta pengajiannya, dalilnya, syarat-syarat kemudian cara-cara menggunakannya. Saya taktik bersama dapat jawab yang 5 orang atau 6 orang itu membuat contoh tentang khutbah apa atau sesuai dengan kepentingan. Jadi tidak usah pakai isi, tinggal kayak contohnya bisa kayak namanya apa, jadi seadanya ya. Kalau enggak yang itu dibawakan dulu. Ulangi ya. Berhitung 1, 2, 3, nanti diulangi 1, 2, 3 sampai kakak. Ini ya.
Ya mas. Waktu sekitar 3 menit, 15 menit cukup nggak? 20, sudah saja 2 orang. Sampai dong. Yes. Jadi satu kelompok ini sama aja ya. Saya kasih waktu 15 menit. Gitu kan? Sekian untuk pelajaran